Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official, The Gebut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apa itu? Ya apa kabare ya? Apa ta? Genggen kabare, apa kareba? Apa rungana? Kiapa kabare? Bagaimana kabarnya kawan? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali ini menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official, The Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video di trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Kawan, kita akan membahas tentang tiga serangkai pahlawan kemerdekaan Indonesia, pahlawan pergerakan. Tiga serangkai. Baik, tiga serangkai yang ada di Indonesia dan tiga serangkai yang ada di negeri tetangga yang saat ini lagi boomingnya. Oke, kita akan membahas tiga serangkai dulu yang di Indonesia, yaitu sebuah partai politik yang didirikan pada saat masih masa penjajahan, kawan, masa penjajahan, yaitu sekitar tahun 1912. Kurang lebih seperti itu ya, mulai salah yus, gak masalah. Pokoknya tiga serangkai ini terdiri dari satu, Douwes Dekker. Douwes Dekker ini orang Belanda, keturunan Belanda maksudnya, keturunan Belanda campur Jerman, campur Jawa. Douwes Dekker. Nama Indonesianya Danudirja atau siapa gitu loh. Danudirja siapa gitu. Douwes Dekker aja ya, Douwes Dekker. Kemudian yang kedua Cipto Mangunkusumo, yang ketiga Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu nama keturunan darah birunya Raden Mas Suryo Diningrat. Berarti ini ada keturunan kesultanan, kawan. Ki Hajar Dewantara. Pada waktu itu Douwes Dekker ini dia menyoroti diskriminasinya orang-orang Belanda ya, terhadap orang campuran, istilahnya ada yang keturunan Jawa dan campuran Belanda tadi, dan juga kepada pribumi. Ini sangat diskriminatif. Makanya Douwes Dekker protes, dan sedangkan Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara itu sering menulis artikel di surat kabar pada waktu itu, selalu memprotes Belanda tentang kebijakan-kebijakan tentang ras diskriminasi tadi. Begitu kawan. Itu berdiri sekitar 1912. Kalau nggak 1912, 1925, 22, saya agak lupa ini, pokoknya begitulah ya. Kira-kira seperti itu. Namanya Indische Partai. Itu Indische Partai itu bahasa Belanda itu. Maksudnya partai politik gitu lah. Di negara kita, di negara Indonesia, ketiga-tiganya ini terkenal dengan sebutan pahlawan tiga serangkai. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Belakang-belakangnya Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai bapak pendidikan nasional Indonesia, seperti itu kawan. Seperti itu kisaran pada waktu penjajahan, negara Indonesia belum merdeka. Indische Partai ini punya cita-cita persamaan hak. Satu, jangka pendeknya persamaan hak antara orang Belanda, orang keturunan campuran, dan orang pribumi. Jangka panjangnya Indonesia merdeka. Pada waktu itu tujuannya seperti itu, kawan. Nah, kemudian berpanjang waktu, pokoknya sampai Indonesia merdeka, akhirnya seperti itu. Akhirnya mereka bertiga dikenal di Indonesia dengan nama pahlawan tiga serangkai. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Oke. Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai bapak pendidikan nasional Indonesia. Oke, sekarang kita bercerita tentang tiga serangkai dari negeri seberang, dari ujung itu, tiga serangkai dari ujung. Kita nengok dulu, melihat dulu yang pertama
tentang Prof. Awang. Beliau mengatakan bahwa ada 300 juta penutur bahasa Melayu. Jadi beliau punya cita-cita bahasa Melayu mendunia gitu. Yang jadi pertanyaan kita adalah 300 juta itu penduduk negeri dia kan tidak ada segitu loh. Penduduk negeri dia itu kisaran antara 34 sampai 40 juta gitu. Lantas yang 260 juta itu orang mana? Jadi bahasa Melayu mendunia katanya dituturkan, diomongkan, dibicarakan atau dipakai untuk bergaul oleh sekitar 300 juta orang. Sedangkan penduduk dia cuma 40 juta. Yang 260 dari mana? Pertanyaannya kan gitu toh. Akhirnya beliau mengungkapkan bahwa apa salahnya gitu kalau di bahasa Indonesia itu di depannya disematkan Melayu Seman Indonesia gitu toh. Ini 3 saja yang pertama ya. Seperti itu. Tentu saja ini jadi pertanyaan dan tentu saja juga ditolak. Ditolak ya. Ditolak. Bagaimana tidak menolak? Kita membuat bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu Rio menjadi bahasa persatuan itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak rintangannya dan panjang ceritanya gitu. Kemudian kita singkat yang kedua. Yang kedua ini Prof. Satunya lagi kita tidak tahu konteksnya ya. Kemungkinan konteks dia itu memberi penjelasan kepada halayak atau kepada kaum dia atau kepada etnis dia bahwa etnis dia tuh dulu top. Terus waktu itu kita bicara bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Gitu. Bingung sendiri tuh. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Bingung sendiri. Kita bahasa Melayu. Ada yang kita bahasa Indonesia Pak, bertutur pakai bahasa Indonesia kan gitu. Mana ada bahasa Indonesia? Wah yang itu. Mana ada bahasa Indonesia? Kalau dari kami, ini orang, orang di sana, ini orang. Mana ada bahasa Indonesia? Konteksnya itu konteks kekinian kawan. Jadi ini kalau dilihat dari segi kedaulatan, segi suatu negara yang merdeka, ini bisa diartikan, bisa ditafsirkan sebuah pelecehan gitu. Mana ada bahasa Indonesia gitu. Padahal jelas-jelas di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Indonesia itu disebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan kan seperti itu toh. Mana ada bahasa Indonesia loh, songong apa dia orang gitu. Selanjutnya ada satu lagi, profesor satu lagi perempuan. Beliau ini mengatakan bahasa Inggris di mana-mana ya bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Inggris Kanada, tidak ada. Bahasa Inggris Amerika, tidak ada. Bahasa Inggris Austria kan gitu toh. Yang ada tuh bahasa Inggris saja. Sedangkan bahasa Melayu itu harusnya kan juga iya gitu. Melayu Indonesia, Melayu Malaysia, Melayu Singapura, Melayu Brunei Darussalam. Seperti itu maunya. Tetapi kenyataannya di transit Google bahasa Inggris ya bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu terpisah. Bisa diartikan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah berbeda gitu. Oke bos, itu ya. Di lain kesempatan, Prof perempuan ini juga mengatakan bahwa bahasa adalah simbol suatu negara, simbol kedaulatan suatu negara. Begitu juga dengan lambang negara, begitu juga bendera negara, kan gitu toh. Bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan Indonesia, simbol kedaulatan negara Indonesia, seperti itu. Jadi kalau Prof ini yang tadinya berbicara seperti itu, kemudian belakangnya dibantah dengan argumen dia sendiri, kan terbantahkan toh. Jadi biar bagaimanapun propaganda mereka ini ya, menginginkan bahasa-bahasa Indonesia itu depannya disematkan Melayu, ini akan terus dia sampaikan. Selama propaganda di jalan kita lawan, kita lawan saja. Ada teman yang bilang, Mas gak usah dilawan, percuma kan.
Gak begitu kawan. Ada sebuah ungkapan entah ini filsuf atau psikolog ya, bahas psikologis atau apalah. Ada ungkapan seperti ini, suatu berita hoax, berita tidak benar, apabila disampaikan terus menerus dan sistematis terus menerus, lama-lama yang dengar itu akan membenarkan. Kan buktinya sudah banyak toh, yang sering menonton mereka membenarkan seperti itu. Jadi selama apa ya, digaungkan begitu propaganda ini jalan terus, kita lawan terus gitu. Dan yang melawan juga tidak perlu profesor, kita sudah paham kan gitu toh. Karena ini konten YouTube bebas, siapa boleh mengcounter, boleh membantah, tidak ada larangan. Seperti itu kawan. Jadi Prof digas rangkai Indonesia jelas perjuangannya. Prof digas rangkai dari negeri para pejuang. Negeri yang memimpikan bahwa Melayu mendunia seperti itu. Ya kita mau bagaimana lagi, yang penting kita menjawab dengan argumen-argumen yang ada dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu kawan. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, kita kan membicarakan yang benar tuh, membicarakan hal-hal yang sesuai kenyataan yang ada tuh. Melayu mendunia dengan 300 juta penutur, penduduknya aja nggak ada 100 juta, yang itu bagaimana logikanya kan gitu. Terus mana ada bahasa Indonesia? Nah, sedangkan Indonesia sudah merdeka, konteksnya kekinian. Satunya lagi bahasa Inggris di mana-mana, bahasa Inggris, Melayu itu harusnya di mana bahasa Melayu. Tapi fakta di transit Google, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu terpisah berarti berbeda. Terus bahasa adalah simbol kedaulatan bangsa. Nah ini berarti tidak bisa dirubah gitu. Oke ya, cukup sekian pembahasan kita tentang 3 serangkai dari Indonesia. Daus Dekker, Cipta Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Kita konfirmasikan atau apa jenenge, kita lawankan dengan profesor dari Malaysia, Abdul Awang dan siapa tuh, saya lupa namanya, yang ibu-ibu itu. Seperti itu kawan ya. Jadi ya semoga saja ini bisa mencerahkan, bisa membuat pandangan kita lebih jernih buat teman-teman, baik dimanapun Anda berada lah ya. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.